Oke guys, ohayo gozaimasu. Selamat datang di channel ini. Terima kasih yang udah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru menonton video di channel ini, salam kenal. Semoga menikmati videonya. Untuk pembahasan video kali ini, gimana sih cara kerja di Jepang? Lewat jalur apaan aja sih? Oke, langsung aja. Yang pertama adalah jalur pemagangan Jepang. Jalur pemagangan Jepang sendiri terbagi ada dua, yaitu pemagangan swasta sama negeri. Yang negeri disebut IM Jepang, yang diselenggarakan oleh Disnaker di seluruh Indonesia. Yang kedua itu adalah Tokutei Gino, dan yang kedua adalah lewat jalur Tokutei Gino. Yang keempat itu adalah jalur engineer. Gua bakalan ngebahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang pemagangan Jepang. Pemagangan Jepang yang pertama itu IM Jepang. Apa sih bedanya IM Jepang sama yang swasta? Kalau di IM Jepang, tes yang pertama itu adalah matematika dasar, terdiri dari 20 soal. Yang kedua tes fisik, melakukan push up sebanyak 35 kali, sit up 25 kali, dan yang paling berat lari 3 kilo dalam waktu 15 menit, yaitu setara dengan 7,5 kali putaran lapangan sepak bola. Dan kalau misalkan lulus dari tahapan demi tahapan ya guys ya. Yang pertama kan tes matematika, kalau lulus tes fisik. Kalau tes fisiknya lulus, kita melakukan tes bahasa Jepang. Kalau tes bahasa Jepangnya lulus, kita melakukan tes wawancara. Ya, begitu berat tantangan-tantangan yang ada di IM Jepang, atau tes-tes yang ada di IM Jepang sendiri. Soalnya kalau di IM Jepang kita itu ditalangin dulu oleh pemerintah, dan ketika kita menyelesaikan magang Jepangnya, kita bakalan dapat pesangon dari perusahaan atau Disnaker sendiri. Kalau di IM Jepang itu umurnya maksimal 26 tahun. Kalau di atas itu nggak bisa. Itu masuknya ke program pemagangan swasta. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat ke linknya Disnaker Trans. Maaf kalau ada yang salah, lebih jelasnya ke sana ya. Untuk program swasta, program swasta sendiri sama, cuman tesnya dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu tahapnya biasanya ini ya, tapi tergantung SO-nya. Tes matematika, tes bahasa Jepang, tes fisik, dan interview buat ke SO-nya sendiri. Dan tes-tesnya itu nggak terlalu berat guys. Biasanya kalau tes matematika atau tes tulis, tes matematika, tes bahasa Jepang itu biasanya disebut formalitas ya enggak. Tapi kalau misalkan kalian melakukan tes, insya Allah lulus.
Dan tes fisiknya juga nggak terlalu berat gitu. Ada yang SO mengujikan tes fisiknya larinya cuma 1,5 kilometer sama 2 kilometer, dan itu nggak di waktu. Push up-nya juga paling 20 kali, push up sit up 20 kali. Ya, nggak terlalu berat. Terus wawancara ke SO-nya, ke penyalur kita ke Jepang. Kalau di swasta kan lewat SO ya. Jadi SO yang menyalurkan kita ke Jepang, bukan LPK. Jadi LPK itu mendaftarkan kita ke SO, dan SO yang nyalurin kita untuk pergi ke Jepang ya, kerja ke Jepang ya. Ya, kalau misalkan lulus semua itu, interview, tes matematika, bahasa Jepang, sama fisiknya lulus semua. Yang kedua, ke tahap kedua, kita melakukan interview user atau interview dengan perusahaan Jepangnya langsung. Kalau misalkan lulus, udah dinyatakan lulus, kita belajar di SO tersebut selama dari kurun waktu 2 bulan sampai 6 bulan, tergantung SO-nya masing-masing. Ya, lupa. Kalau di Jepang itu selama 4 bulan ya guys ya, belajarnya. Oke, yang ketiga itu jalur Tokutegino. Jalur Tokutegino sendiri disebut jalur karyawan. Biasanya kontraknya itu lama, 5 tahun, tapi katanya itu 1 tahun, ada yang, tapi beda-beda, tergantung si perusahaannya. Ada yang 1 tahun dulu, ada yang 2 tahun dulu, tapi kalau di jumlah 5 tahun. Terus kalau misalkan 5 tahun udah selesai, kita bisa melakukan Tokutegino 2 selama 5 tahun lagi. Nah, yang di Tokutegino 2 ini kita bisa membawa keluarga tinggal di Jepang, jadi enak. Jalur Tokutegino sendiri itu kita harus lulus ujian bahasa Jepang, yaitu JLPT N4 atau bisa JFT Basic. Dan yang kedua, kita harus lulus SSW atau ujian keahlian. Yang keempat, jalur engineer atau jalur berkemampuan khusus. Kita harus S1 dalam bidangnya dan mendapatkan sertifikat JLPT N3 atau bisa juga kadang N4 bisa. Tapi kebanyakan kita harus lulus JLPT N3. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Maaf apabila banyak kesalahan. Beri komen positif, saran, atau kritik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin saya ngebahas apapun, tolong komen juga. Dan jangan lupa subscribe, like. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu.